Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial PHP. Di video sebelumnya kita sudah membuat sebuah query builder ya, dan sudah menyelesaikan proses CRUD. Kita bisa tambah data dari sini, dan kita juga bisa mengedit data dari sini ya. Nah, ini sudah selesai kita buat. Nah, saat ini kita akan coba melengkapi project kita. Nah, sebelumnya kita sudah melakukan load data menggunakan read file ya. Di sini config, kita akan membaca config properties. Tapi secara teori ini tidak tepat ya. Nah, yang bagus itu kita membaca namanya .env file. Nah, kita akan coba mengubahnya ya supaya kita melengkapi supaya lebih bagus, lebih kekinian. Nah, kita akan buka folder core ini, kemudian kita akan buat sebuah file namanya .env. Nah, sini untuk membaca file env. Kita create new file seperti ini. Kita akan buat env file.php. Kemudian kita akan buat dokumen PHP-nya seperti ini. Kemudian saya akan membuat kelas yang sama dengan nama filenya .env. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita akan buat sebuah variabel. Kita akan buat protected namanya pet. Nah, ini untuk membaca petnya ya. Oke, kemudian kita akan membuat sebuah function. Kita akan buat public function constructor ya. Nah, ini construct ini saya akan definisikan ini sebagai string. Oke, constructor ini kita akan cek jika tidak file exist pet, maka kita akan tambahkan exception ya, namanya config file not found. Ini bisa kita ganti juga dengan invalid argument exception. Saya akan ganti dengan invalid ya. Ini saya akan invalid argument exception. Nah, ini bisa kita ubah juga menggunakan, saya akan ngeprint supaya nanti print ini lebih jelas ya. Print f. Nah, ini kita akan print. Kita akan gunakan simbol s tidak exist. Kemudian kita akan ambil petnya. Kalau misalkan ada, kita akan ambil this pet sama dengan pet. Nah, ini untuk konstruktornya. Kemudian kita akan buat function untuk load. Kita akan buat lagi public function load. Nah, load ini adalah sebuah void. Void itu dia hanya dieksekusi aja ya, tidak mengembalikan sesuatu. Kita akan cek jika ini adalah is readable, jadi bisa dibaca. Readable this dot pet-nya this pet, jadi petnya ini memang bisa dibaca. Nah, kemudian di dalamnya kita akan tambahkan tidak dibaca, not readable. Nah, kalau misalkan dia tidak bisa dibaca ya. Kemudian kita akan buat variabel untuk membaca garis line ya. Line ini kita akan isi dengan kita akan membaca dengan file. Nah, filenya ini kita akan ambil dari this pet. Ini kalau misalkan dia error, kita akan menambahkan file ignore new line. File ignore new line, dan kita tambahkan atau ya. Atau file skip empty line. Jadi kalau misalkan new line dan empty line-nya kita akan skip. Kemudian kita akan lakukan for each line menjadi singular line ya. Kita akan cek lagi di dalamnya. Nah, di dalamnya kita akan gunakan if jika str post string posisinya kita akan trim dulu ya. Kita akan trim
dollar line. Nah, kita akan tambahkan seperti ini ya. Dia kan kalau misalkan kita INV kan ada simbol seperti ini ya di depannya. Nah, ini kita akan continue kalau misalkan menemukan seperti ini lainnya. Komentar ya. Nah, kemudian di sini kita akan tambahkan untuk listnya. Kita akan list. Nah, list ini akan kita isi dengan variabel name. Kemudian kita akan isi dengan value. Nah, kita akan isi dari explode. Kita akan explode. Kita akan explode line, dan ini yang kedua. Nah, seperti ini lainnya, dan dengan simbol sama dengan yang kedua. Nah, kemudian kita akan isi di sini ya. Name-nya kita akan trim dari name. Kemudian value-nya kita akan trim value-nya. Oke, kemudian kita akan cek jika tidak array key axis, ini kita ambil dari name ya. Kita ambil dari name, kemudian kita akan ambil dari server. Nah, kita akan cek dengan n ya. Kita gunakan tidak array key axis, array key axis untuk dollar name. Nah, kemudian kita akan baca dari underscore env. Ini sebelum kita baca env-nya, kita akan cek dulu put env, put env. Kita akan print f ini ya. Nah, kita akan ubah yang tadi ya, name SS tadi. Nah, ini ketika terjadi error kan kita mendefinisikan %s. Nah, ini kita akan ganti dengan name dan value-nya. Oke, kemudian kita akan buat $_env. Nah, ini akan kita kasih name sama dengan value. Kemudian kita akan definisikan $_server. Kita akan kasih name value. Nah, seperti ini ya. Ini kita sudah membuat untuk .env-nya. Nah, sekarang kita akan coba untuk memanggilnya ya. Kita akan buat yang default, kan sebetulnya kita buka dari sini ya, dari default ini. Nah, ini kita akan coba remark karena kita tidak pakai lagi. Ini juga sama, tidak kita pakai. Nah, ini kita coba definisikan di sini ya. Kita akan langsung gunakan new .env. Nah, kita akan langsung baca directory ya. Kita akan magic dir. Kita akan gunakan dir ini. Kemudian kita akan tambahkan, kita akan membuat file env-nya di dalam src ini. Kita mundur 2 kali, karena kan ini berada di config ya. Keluar 2 kali keluar. Nah, baru kita akan membaca .env. Nah, baru kita akan load. Nah, ini supaya ini env-nya ini tidak error, kita coba tambahkan ya. Nah, ini kita buat di dalam folder src. Kita buat new file .env di sini. Nah, .env ini kan isinya bisa macam-macam ya. Nah, kita akan tambahkan yang pertama db host. Nah, db host ini kita akan ambil dari sini ya, config properties kita. Bisa diisi dengan localhost seperti ini. Ataupun kita gunakan IP. Saya akan gunakan IP 127.0 karena saya menggunakan localhost 1 seperti ini ya. Kemudian saya akan menggunakan db name
db nim. Nah, db nim ini kita akan kasih latihan. Kemudian saya akan menambahkan db user. Nah, db user ini saya akan menggunakan root karena user saya root. Kemudian saya menggunakan db password. Passwordnya kosong ya. Kemudian saya akan menggunakan db port. Nah, db port ini kita akan gunakan default ya, 3306. Oke, kemudian kita akan definisikan juga untuk base URL. Base URL ini kita akan ambil dari sini ya. Kita memiliki base URL. Nah, ini tinggal kita copy. Ini kita pindahkan ke sini .env. Oke, kita akan save. Kita balik lagi ke default ini. Nah, ini yang bagian ini kita akan skip dulu. Nah, ini kan kita pindahkan tidak di sini ya. Nah, kita akan nambahkan untuk defaultnya hanya ini kan kita ganti. Kita tidak menggunakan ini lagi. Nah, kita akan ganti dengan get env. Nah, kita akan get env namanya base URL. Ini harus sama ya penulisannya. Nah, dengan ini karena kita membuatnya base URL seperti ini defaultnya saya akan ganti dengan ini juga. Oke, ini untuk base URL. Nah, kemudian di bagian indeksnya ini kan autoloadnya posisinya di bawah. Ini harus kita geser ke atas ya, supaya si defaultnya ini ke load dulu baru dia membacanya. Oke, kita coba dulu ya. Ini kalau misalkan error ya berarti emang databasenya. Kalau enggak kita isi dulu ya databasenya nih. Databasenya ada di core, kemudian database. Nah, di sini kan ada db host tidak terbaca ya. Nah, ini db host ini harus kita isi juga. Nah, ini kita gunakan yang sama ya. Kita gunakan get env. Kita akan gunakan get env. Nah, kita akan isi dengan db host. Ini samakan dengan ini ya. db host. Nih, ke sini. Kemudian ini kita juga akan get env, ini db user, ini juga sama ya, get env db pass, ini kalau nggak salah password ya, bukan pass aja, ini db password. Oke, kemudian ini gunakan get env lagi, namanya db nim. Ini db nim. Oke. Kemudian ini portnya kita gunakan get env lagi. Nah, ini db port. Ini harus sama. Oke, ini sudah, kita akan save. Nah, ini kita coba jalankan lagi ya. Kita ke home. Oh, ini muncul begini. Nah, ini ada yang salah ya. Nah, ini harusnya printf bukan printf ya. Kita coba save. Sekarang kita akan load lagi. Nah, sekarang sudah load ya. Oke, ini sudah muncul. Kita coba edit. Nah, ini juga sudah bisa ya. Edit. Misalkan ini saya ubah jadi 1. Kita edit. Oke, ini berhasil. Jadi untuk mengubah dari membaca sebuah file menjadi membaca sebuah env sudah berhasil. Nah, bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.